bukan hanya tentang ilmu matematika, dan Bikini mulai mengajari para tabib-tabib di istana mengenai kesehatan. Bi mulai menjelaskan dengan rinci mengenai usus dan juga hati, ginjal serta paru-paru. Buku kesehatan kini beralih kepada buku anatomi. Mereka mulai melakukan penelitian di ladang istana, dan kini Raja dan Danbi pun berselfie. Awalnya Raja kaget, pasalnya benda kotak yang ditemukan bisa menjepret bayangannya. Di sisi lain ada ratu yang cemburu dengan kedekatan Raja dan juga Danbi tersebut. Setelah buku anatomi lanjut ke buku pertanian. Akhirnya penelitian pada masa itu dirasa cukup. Orang-orang yang membantu dalam proyek itu dikasih hadiah berupa jeruk tamara oleh Raja. Para menteri yang melihat kehebatan Raja tersenyum kecut. Jeruk yang diambil tadi dikasihkan Danbi, dan Raja kaget, pasalnya jeruk itu pada zamannya bisa untuk dimakan selama 4 hari, tetapi Danbi hanya menghabiskan 1 hari saja. Danbi juga berkata ia tidak tahu bahwa jeruk di masa Joseon sangatlah berharga. Setelah seharian melakukan penelitian, akhirnya Raja menyuruh Danbi pun pulang. Ketika Danbi hendak pulang, namun Raja menahannya. Dia kini menanyakan bagaimana tentang pembuktian dari rumus aritmatika yang diajarinya. Dia pun menyadari semakin lama berada di dekat Danbi, akhirnya Raja jatuh cinta. Sisi lain, ratu dan juga menterinya yang tak lain adalah ayahnya di sini menyusun rencana bagaimana agar malam pertama putri dan juga rajanya berhasil. Akhirnya dia mencoba memasukkan bubuk kawin ular kepada makanan Raja. Namun sayangnya di sini yang memakan makanannya adalah Danbi. Raja tidak memakan makanan itu sama sekali. Di sini Danbi memakan dengan sangat lahapnya. Walaupun sambil makan, tetapi Danbi juga tetap mengajari Raja tentang ilmu-ilmu aritmatika. Cara makan pun tak berjalan lama dan Raja tidak makan sama sekali. Namun ketika ia hendak belajar lagi dengan Danbi, tiba-tiba ratu datang. Di sini ratu berharap bahwa bubuk ular kawin tadi yang disiapkan oleh ayahnya berharap berhasil, dan kini Raja sudah mulai pusing. Ratu pun mulai masuk di kediaman Raja. Raja dan juga Danbi di sini sama-sama bingung, pasalnya kedatangan ratu adalah hal yang mendadak. Danbi bersembunyi dan hanya ada Raja yang berada di ruangan tersebut. Ratu berkata, harusnya kamu istirahat Rajaku, sambil membuka tali handuknya. Dan tiba-tiba Raja mencegahnya. Di sini ratu masih tidak kehabisan akal. Dia mengira bahwa Raja sudah hampir mabuk. Ratu mulai membuka handuknya dan kemudian dipasangkan lagi oleh Raja. Di sini ia mulai sadar bahwa bubuk kawin ular yang disediakan ayahnya tidak mempan kepada Raja. Di saat adegan ratu membujuk Raja, tiba-tiba Danbi keluar dengan wajah anehnya. Tidak hanya wajahnya yang aneh, tetapi sikap Danbi kini pun aneh. Dia berjalan bak zombie yang setengah sadar, tangannya mengangkat ke atas, matanya terpejam. Danbi merasakan panas, efek dari bubuk ular yang ditaburkan oleh ayah sang ratu. Ratu kesal dan akhirnya dia keluar dari istana Raja. Danbi pun mulai bertingkah aneh. Dia kini mulai kepanasan. Tak hanya itu, ia juga menggigit tangan Raja. Dia pun membekap mulut Danbi dengan tangannya dan Danbi teriak. Sang ratu pun mendengar dan ia mulai curiga.